Jadi kalau kamu mau cari yang rasanya autentik, rasanya original, nih contohnya ada di paket cuan 1. Nah pemirsa, ini adalah proses pemasaran melalui streaming TikTok Shop Indonesia. Tapi sayang sekali pemerintah Indonesia ini menutup TikTok Shop untuk berjualan lagi. Nah ini membuat para pelaku UMKM khususnya untuk UMKM lokal menjadi sedikit lesu karena ditutupnya TikTok Shop Indonesia. Nah bagaimanakah para pelaku usaha ini terutama UMKM di Yogyakarta untuk bangkit kembali setelah ditutupnya TikTok Shop Indonesia? Dan apakah kebijakan dari pemerintah ini tepat menutup TikTok sebagai platform untuk berjualan terutama untuk para pelaku UMKM? Kita simak bersama-sama ulasannya untuk Anda. Jadi 137. Selanjut. Siapa sangka social commerce seperti TikTok yang kini memiliki fitur dengan ikon keranjang kuning yang dapat digunakan pengguna untuk membeli beragam kebutuhan kini ditutup pemerintah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat kini sudah terbiasa menggunakan e-commerce maupun social commerce untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat, mudah, bahkan bisa memilih yang lebih murah. Fenomena berjualan melalui social commerce ini memberi nilai plus dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Jadi adanya social commerce dari media sosial itu saya kira sebagai nilai plus, justru sebagai nilai plus karena lalu pemanfaatannya tidak hanya untuk ngobrol sana ngobrol sini, tetapi justru memberikan nilai ekonomi yang notabene diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pemerintah tetap menutup TikTok Shop dengan beragam alasan. Salah satunya karena tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang berdampak pada penurunan omset para pedagang di pasar tradisional atau berjualan secara offline. Jika yang ditawarkan produk lokal, para pelaku UMKM tentu akan jauh berkembang pemasarannya dengan memanfaatkan teknologi digital yang mempermudah penjual dan pembeli bertransaksi. Justru yang disorot sebenarnya ialah pedagang yang menjual produk impor dengan harga yang sangat murah. Asli. Nah, selama itu produk asli Indonesia yang dihasilkan di Indonesia, diproduksinya syukur-syukur bahan bakunya pun dari Indonesia, saya kira akan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan baik. Tapi kalau itu produknya adalah produk-produk impor, maka ini justru akan mengancam, Mbak. Karena nanti konsumennya banyak konsumen Indonesia menjadi lebih mudah mengakses produk-produk impor, sementara ini akan mengancam produk-produk domestik. Salah satunya adalah Diah Fardisa, pelaku UMKM asal Yogyakarta yang bergerak di bisnis kuliner. Dia merintis usaha oseng mercon kemasan sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Usai terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, ia mengembangkan usaha bersama dengan para ibu rumah tangga yang juga terkena PHK kala itu. Berbekal kemampuannya dalam pemasaran digital dan keahlian ibu-ibu dalam memasak, kini usaha oseng mercon ini berkembang pesat, termasuk yang paling besar berjualan melalui TikTok Shop. Jadi kita sangat mengikuti perkembangan digital pada saat itu ya, eranya selalu berubah. Selama 3 tahun Bolos Go ini berdiri, kita selalu melihat potensi mana yang lagi bagus-bagus, lagi berkembang, dan di situ kita pelajari dan kita masuk ke situ, seperti itu. Berkat kejeliannya membaca peluang, dia mulai membuat konten yang dapat menarik jumlah penonton hingga akhirnya bisa melakukan live streaming untuk memasarkan produknya. Dengan berjualan melalui TikTok Shop, dirinya bahkan mampu mempekerjakan sebanyak 85 karyawan dan mampu melakukan live streaming selama lebih dari 16 jam dengan 10 host secara bergantian. Produknya bahkan sempat tembus 10 besar top seller produk yang banyak dicari pengguna TikTok. Pas awal TikTok kita ada purchase itu justru dari video ya. Nah, TikTok itu sangat membantu karena dia punya konsep FYP ya. Dimana yang bukan siapa-siapa, pedagang kecil, pedagang rumahan bisa tiba-tiba viral kalau memang kita kreatif bikin konten.
Tapi ketika kita ngerasain potensinya di situ, barulah saya mulai tekuni, saya tambah live streamer, kita live setiap hari, tambah lagi live-nya diperpanjang, tambah lagi live-nya hampir 20 jam, kayak gitu sih. Kita perlahan tapi pasti seperti itu di TikTok. Namun kini ditutupnya TikTok Shop membuat dirinya bersama dengan jutaan pelaku UMKM lokal bingung. Pasalnya dibanding dengan aplikasi lain, 80% penjualan paling banyak berada di TikTok Shop. Bahkan ia sempat berpikir bagaimana kemudian nasib para karyawan setelah adanya kebijakan tersebut. Ya, berita ini justru memang kita respon dengan sangat emosional ya, terutama di tim-tim, karena kemudian pertanyaan-pertanyaannya adalah ke tuh Mbak, kita gimana habis ini, semacam. Ada kekhawatiran. Belum lagi kita bangun pabrik ini baru sekitar 6 bulan. Karena pada saat itu yang kita rasakan adalah pembelian dari TikTok ini sangat melejit gitu. Respon dari customer ini sangat melejit sehingga kita harus merespon juga dengan kesiapan dari sisi pabrik, dari sisi tim. Murti Lestari mengaku banyak pelaku UMKM lokal merugi karena terdampak dilarangnya berjualan di TikTok Shop. Bahkan saat ini banyak afiliator yang mengaku belum siap menjadi pengangguran di rumah setelah tak bisa lagi berjualan. Kita ada baiknya juga, saya kira juga komitmen pemerintah seperti itu ya, itu kita tidak anti teknologi. Karena teknologi ini tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa nanti segmentednya itu akan terbagi sendiri-sendiri. Jadi dan ini dengan adanya teknologi ini memberikan peluang besar yang selama ini tidak bisa bisnis menjadi bisa bisnis. Para pelaku UMKM ini meminta seharusnya pemerintah juga memberikan solusi dengan ditutupnya TikTok Shop ini agar para pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan online tetap dapat kembali memasarkan produknya hingga tak kehilangan pelanggan setianya. Kita pure produk lokal, 100% lokal. Kita tidak merusak harga sama sekali karena kita mengutamakan value. Dan kita sudah sejauh ini, sebesar ini memang dari TikTok juga. Jadi saya sangat berharap setelah ini TikTok segera comply dengan poin-poin yang diminta pemerintah, kita maju bareng. Ya, selama yang dijual itu produk dalam negeri. Kalau saya ya mungkin nanti perlu kita lengkapi dengan kebijakan lain supaya ini tidak menjadi berkurang. Tapi sebaliknya bahwa kita melindungi para pengusaha konvensional yang belum siap untuk bersaing dengan online, saya kira juga perlu diberi kebijakan-kebijakan lain, misalnya meningkatkan literasi. Jadi kalau kamu mau cari yang rasanya autentik, rasanya original, rasanya asli, gimana sih Oseng Merton Iga? Dampak penutupan TikTok Shop Indonesia pada awal Oktober 2024 oleh pemerintah ini sangat berdampak besar bagi para pelaku UMKM khususnya yang ada di Yogyakarta. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan solusi agar para pelaku UMKM ini dapat diberikan media kembali untuk mereka bisa berjualan secara online agar produk-produk mereka tidak hanya dipasarkan di Yogyakarta saja tetapi juga di seluruh Indonesia agar semuanya juga bisa merasakan. Cynthia Rina, Andri Yulianto, Jogja TV.